terkait dengan tugas yang diberikan, kita akan coba mengenalkan diri pada GitHub ya, bagaimana GitHub itu digunakan. Jadi di sini kalian yang paling mudah adalah kalian akses www.github.com, https://github.com, terus kemudian kalian belajar bagaimana melakukannya. Nah, sebenarnya intinya adalah GitHub itu tempat para programmer ya meletakkan kode mereka, namanya suatu tempat yang disebut repository. Kode repository atau repository kode atau repo disingkatnya, di mana nanti para programmer itu bisa saling sharing, artinya suatu kode itu bisa diubah oleh orang lain, kemudian dia meminta, misalnya ada penggagas awal kodenya itu diminta untuk mereview apakah pengubahan kode itu sesuai dengan yang diinginkan, atau bila iya bisa di-accept, bila tidak harus dirubah lagi dan sebagainya. Nah, di sini kita coba latihan dengan memberikan assignment ya. Jadi kita memberikan assignment untuk kuliah ini yang diletakkan di GitHub, tapi di sini kalian dalam prosesnya hanya hanya mengadopsi, mengambil tanpa untuk saat ini tanpa boleh mengubah sumber awalnya. Nah, untuk itu kita masuk ke sumber reponya, yaitu untuk kuliah ini. Dudung ini adalah username saya. Jadi kalau kalian nanti buat repository sendiri, setelah GitHub ini akan ada nama. Ya. Nah, di sini adalah username kalian. Ya, saya nggak tahu kalian pakai username apa, tapi ini adalah username kalian. Kemudian di sini adalah nama reponya. Jadi kalian bisa membuat repo sebanyak yang kalian ingin. Yaitu dengan menggunakan ini. Jadi kalian bisa klik di sini, new repository. Atau kalian bisa import. Saya tidak terlalu mengerti mengenai GIS dan organization. Saya belum pakai itu. Nah, di sini repo itu ada dua sifatnya, yaitu ada yang public dan private. Private artinya tidak bisa dilihat orang kecuali Anda mengundang orang itu untuk menjadi kolaborator. Nah, kalau public orang bisa lihat, orang bisa download, orang bisa ubah, bisa forking dan sebagainya. Nah, di sini saya berlaku sebagai seorang user artifisial ya. Jadi di sini nama user saya. Jadi kalau kalian buat, kalian bisa lihat sign as apa nama user kalian. Dan ini saya sebagai bot kaum ya, bot daripada fisika komputasi. Saya tahu bahwa dari kuliah itu diberikan repository github.com /fi3201/012012. Jadi fisika komputasi kelas pertama tahun ajaran 2021 semester 2. Nah, di sini sudah diberikan petunjuk bagaimana caranya. Jadi ada istilah-istilah, pertama itu fork. Itu kalian membuat cabang baru dari suatu repo yang ada di GitHub. Kemudian kalian bisa mengerjakannya. Jadi kalau secara umum bukan mengerjakan assignment, tapi kalian pilih bagian di mana kalian ingin berkontribusi. Terus kemudian kalian, jadi pada saat kalian merubah kode dari sumbernya atau dari main, itu bisa saja pembuat kodenya sudah menambahkan sesuatu. Nah, itu agar itu bisa terupdate, kalian dapat keadaan terkini dari sumbernya, itu kalian harus fetch, namanya fetch upstream. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita bisa lihat seberapa banyak repo ini di fork. Kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini ada 35 forks. Jadi kita lihat di sini. Jadi sumbernya adalah Dudung FI 3201.01.2021.2. Nah, ini adalah user-user yang telah melakukan forking. Jadi mereka mengcopy, mengclone repo ini ke dalam repo mereka yang ada di GitHub. Jadi kita balik ke sini. Nah, sekarang saya akan mencoba forking ya. Karena user yang ini belum ada fork, saya coba forking. Jadi awalnya kita lihat ini ya, URL-nya adalah github.com Dudung. Sekarang kita fork. Kalian lihat sekarang berubah jadi user saya, user yang dummy ini. Jadi tidak lagi ada di Dudung. Jadi namanya botcom FV3201.01.2021.2 yang di fork dari ini. Jadi sekarang saya punya persis copy dari sumbernya. Jadi artinya saya bisa merubah-rubah ini. Ya. Jadi saya bisa merubah-rubah ini. Nah, di sini ada tulisan this branch is up to date with the Dudung main. Jadi artinya
punya saya tuh dengan sumbernya itu sama persis gitu. Nah sekarang kita coba ya. Kita lihat di sini ada assignment. Ada 01, 02 ya. Sekarang saya ubah sumbernya ya untuk melihat bahwa akan ada assignment baru ya. Jadi saya coba buat dulu sebentar. Sudah saya tambahkan. Nah, tapi kita di sini belum lihat ya, belum lihat perubahan karena saya harus refresh. Biasa dia butuh waktu untuk beberapa menit untuk refresh secara otomatis. Jadi saya pakai refresh. Kita lihat di sini. This branch ya, di sini FV321012001-nya yang ada di botcom ini, this branch one commit behind. Jadi lebih belakang daripada dudung main ya. Jadi untuk melihatnya kita lihat yang di sini, yang lokal ini assignment 1, assignment 2. Sedangkan kalau saya buka yang ini ya, yang sumbernya. Saya buka yang sumbernya. Kita lihat di sini itu ada assignment 3. Jadi artinya yang ada di sini, yang lokal punya saya saat ini ketinggalan 1 ya. Nah, di sini artinya kita bisa fetch upstream. Kita coba perbaharui. Jadi kalian jangan gunakan contribute ya, ini nanti. Kita fetch upstream, kita klik, ya, kita fetch and merge. Kalau kalian mau lihat, kalian compare juga boleh. Jadi misalnya kalian pencet, kalian klik, kalian compare. Nah, kita lihat di sini ada tambahan baru. Assignment 03 ya. Jadi di sini 03 ini ada yang baru, di kita belum ada. Jadi kita balik ke sini, kita fetch upstream, kita fetch and merge ya. Nah, setelah kita merge, tujuannya kembali this branch is up to date with the main. Ya. Kita lihat sekarang assignment-nya. Nah, sudah ada 3. Jadi artinya yang lokal punya kita sudah sama dengan yang sumber. Nah, di sini diharapkan kalian tidak merubah file-file yang ada. Jadi kalau tadinya di sini ada file, misalnya, ada file yang sudah ada ini tidak boleh dirubah ya. Tapi kalian boleh menambahkan. Jadi kalian menambahkan file baru yang di sumbernya tidak ada. Nah, itu akan menghindari adanya konflik namanya. Jadi bayangkan misalnya kita mau buat lukisan di dinding yang luas, masing-masing orang diberikan tugas menggambar 1 meter kali 1 meter. Nah, pada saat kita gambar di posisi dinding kita kan tidak mengganggu yang orang lain. Jadi kita setelah selesai kita bisa bilang kita sudah selesai, tinggal kita store. Nah, ini mudah nanti untuk mengirimkannya kembali. Namanya melakukan pull request nanti yang menggunakan contribute ini. Tapi untuk sementara kita tidak lihat dulu ini. Jadi intinya adalah kalian tidak boleh mengubah file-file yang ada, tidak boleh menghapus, ya. Tapi yang boleh adalah membuat file baru. Ini yang boleh kalian lakukan. Dengan itu kalian tidak akan konflik dengan yang ada di main-nya. Nah sekarang untuk contohnya kita buka yang pertama. Yang pertama adalah contoh yang di sini. Di sini ada tugas assignment 01. Isinya ini. Kemudian ada cara petunjuknya. Nah cara melakukan pengisian tugas adalah kalian buat folder sesuai dengan NIM. Jadi di sini ada user dummy sudah membuat NIM-nya. Sekarang pertama ini kita klik ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan isinya. Jadi kita agak lambat. Sorry. Kita kembali, ini saya hanya melihat versinya ya. Jadi kita klik file readme-nya, terus kemudian kita edit di sini. Tapi jangan kalian simpan ya. Jadi ini ada isinya, kalian bisa simpan di dalam. Tapi jangan kita simpan, kita hanya copy di sini. Ini karena ini ada tugasnya.
copy, terus kita cancel changes. Nah, sekarang kita buat jawabannya, kita kembali ke 01. Ini yang harus kalian lakukan. Maaf, ini agak lambat. Terus kita add file, create new file. Nah, kita ketika NIM-nya misal 102 00 999, moga-moga nggak ada yang ini ya. 999. Terus biasakan menggunakan namanya readme.md. Ini file utamanya. Terus kita paste. Nah, sekarang di bawahnya kita buat answer. Ya. Nah, kan dikatakan suruh buat folder, kemudian nama foldernya adalah name-nya, terus kemudian buat file namanya readme.md, dan folder tersebut dengan isinya seperti ini. Nah, kita copy di sini. Nah, namanya ini kita ganti dari nama artifisialnya. Name-nya kita ganti dengan 102.00.999. Nah, udah selesai. Kita bisa preview ya. Kita bisa preview. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini belum disimpan yang baru kita preview. Nah, kalian bisa lihat bahwa pagar satu ini untuk yang ini, pagar dua untuk yang lebih kecil dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya membuat header ya. Kemudian tanda ini adalah menunjukkan supaya hasilnya dapat berupa kode di sini. Jadi kita bisa lihat dalam kode pemrograman yang lain. Oke, setelah selesai, kalian bisa tambahkan kalian melakukan apa atau cukup puas dengan informasi ini, kalian bisa langsung namanya commit new file. Artinya kalian melakukan perubahan file, kemudian menyetorkan perubahannya. Gitu. Ini commit new file. Oke, berhasil. Nah, sekarang ada tulisan di sini, this branch is one commit ahead. Nah, karena yang asalnya di Dudung titik main itu tidak ada folder 102.00.999 di assignment 1, tapi sekarang sudah ada. Jadi kalau kita balik ke assignment 1, di sini ada yang dummy sebelumnya, terus ada yang barusan saya buat. Nah, kalau kalian nanti menjawab pertanyaan, kalian hanya akan ada folder yang ini untuk pertama, yang assignment 1 adalah setelah itu folder yang berisi NIM kalian. Nah, dengan ini pada akhir kuliah saya harapkan kalian bisa contribute dengan pull request, mengirimkan semua ke repo awal, dan tidak akan saling tuburukan karena tim NIM dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi kalian hanya boleh menyertakan file, berkas, dan segala macam dalam folder yang cocok dengan NIM kalian itu. Jadi jangan membuat folder yang NIM-nya sama dengan NIM orang. Jadi yang akan dinilai adalah hanya yang ada dalam folder ini. Sekarang kita balik ke utamanya. Kita lihat sekarang. Oke. Nah, di sini ada tulisan create readme file ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan assignment 2 ya. Assignment 2 kita coba. Di sini ada assignment 2 di sini, sama kita edit. Kita klik readme filenya dulu. Terus kita edit agar bisa kita copy. Copy, Ctrl C atau kita copy. Kemudian kita cancel. Terus kita kembali ke 02 di sini. Kita add file, create new file. NIM-nya 102.00.999 readme ya. Nah, di bawah ini adalah file readme-nya ya. Kita paste, kita ketik answer. Nah, kita lihat, kita kasih jawabannya apa. Nah, kalian lihat di sini, di sini tanda 3 backtick ini menunjukkan kode yang akan ditampilkan di halaman ini. Kalau kalian klik preview, ini adalah kode yang diberi warna sesuai dengan kodenya Python. Ya. Jadi kalian bisa ganti di sini misalnya C++, Java, dan sebagainya tergantung kode apa yang kalian lakukan. Nah, kemudian bagaimana
memeriksa kode ini hasilnya apa, kita bisa pergi ke One Compiler ya. Jadi ke One Compiler, Python, kita pergi ke sana. Nah, di sini ada, kita pilih bahasanya Python, terus kita run. Nah, sekarang kan yang diminta adalah, maaf, ini bisa kita simpan dulu ya, kalau kalian mau. Kita simpan dulu. Jadi artinya sudah ada jawaban, tapi belum diisi. Kalian sudah buat filenya. Ya. Nah, kemudian kita klik lagi di sini, kita edit lagi. Nah, sekarang kodenya kita kopikan. Ya, kita kopikan, kita masuk ke online compiler. Ini kita hapus, kita kopikan kodenya, terus kita run. Dapat hasilnya ya. Nah, hasilnya tinggal kita copy. Kita kembalikan ke sini, ini adalah jawabannya. Bisa kalian tambahkan tested at one compiler misalnya. Nah, untuk membuat link di sini cukup sederhana, yaitu teks yang ingin kita berikan dan linknya. Jadi di sini saya mau gunakan ini linknya, supaya nanti bisa diperiksa benar tidak, dan ini adalah teksnya. Nah, jadi begitu kita lihat di sini di preview, ini adalah pertanyaannya, ini adalah hasilnya, ini telah dicoba di One Compiler dengan linknya ini. Nah, kita bisa klik kanan buat di jendela baru. Nah, langsung muncul kode yang tadi setelah dicoba. Sorry. Kenapa tidak ada? Coba ini. Mungkin saya salah. Ini coba kan. Oke, benar. Oke, saya simpan dulu. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Kita coba buka lagi. New tab di sini. Oke. Nah, ini hasil kodenya tadi, tapi belum dijalankan. Jadi kalau kalian menyetorkan kodenya seperti itu, saya tinggal klik run, saya dapat, oh kode kalian benar hasilnya. Saya tinggal berikan nilai misalnya. Jadi kira-kira seperti itu udah mengerjakan tugasnya. Dan masih banyak tugas macam-macam yang bisa kalian lakukan dengan online compiler, atau kalau tidak, kalian bisa compile lokal ya. Jadi terserah kalian mau install Python sendiri atau misalnya melakukan secara online. Oke, baik. Untuk pengenalan GitHub, sampai sini dulu. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Dika. Itu kalau misalnya kami kerjakan tugas gitu, atau saya mungkin kerjakan tugasnya, nah lalu saya kan compile lewat lokal tuh, Pak, misalnya. Terus saya berarti nyertainnya tuh screenshot compilernya gitu, atau sekalian kodenya juga, Pak? Sekalian kode saya Boleh, juga. boleh mana? Kalau itu kodenya juga, saya biar bisa periksa. Oh, gitu, Pak. Screenshotnya boleh. Nah, kalau screenshotnya jangan screenshotnya mungkin di copy paste aja teksnya ya, kecuali memang hasilnya gambar ya. Oh, gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini pertanyaan yang bagus dari Dika ya. Jadi kembali kita coba di sini ya. Jadi ini kan teks semua ya. Bagaimana bila kalian mau memasukkan gambar ya. Jadi kita buka di sini, kita run. Misalnya kalian tidak mau menghasilkan gambar, bukannya teks gitu. Jadi bisa kita coba di sini. Kalian screenshot ya. Ini kalian lebih paham dari saya. Jadi kita screenshot misalnya hasilnya dan linknya ini. Dapat, sudah. Terus kemudian
kita simpan dulu sebagai gambar lokal. Ya. Sebagai gambar lokal, sudah. Terus misalnya di sini assignment 2 ya. Assignment 02 PNG. Simpan. Nah, dan kita close. Sekarang ini tersimpan di nah, sekarang kita kembali ke sini. Assignment 02 tadi, kita pindah ke sini ya, ke folder kita, yang name kita. Di sini ada file, nama file, cuma ada nama file readme. Nah sekarang file tadi, jadi saya keluarkan dulu. Tadi ada assignment 02 ini ya. Kita drag ke sini filenya. Jadi kita drag ke sini, nanti ada muncul, ini lagi di-upload. Nah, begitu sudah selesai di-upload, misalnya ada tulisan add file via upload, buat supaya ini bisa kalian gantiin ya. Upload assignment 02.png from local komputer misalnya. Terserah kalian mau nambahkan apa. Terus kemudian kalian commit changes. Jadi sekarang kalian tadinya mengubah secara online, sekarang berkasnya di-upload. Ya. Coba kita temukan. Nah, di sini ada tulisan upload assignment 02 from local komputer tadi beritanya. Kita lihat lagi. Nah, setelah upload biasanya dia kembali ke itu utama. Nah, kita masuk ke 02. Tadi name-nya kita ini. Nah, tadi hanya ada file readme, sekarang ada assignment 02 PNG. Jadi sudah ada 2 file. Nah, file ini bisa kita insert ke readme ini. Jadi kita klik dulu readme-nya, terus kemudian kita edit. Kita edit. Nah, ini bisa kita tambahkan di bawahnya. Sintaknya adalah tanda seru, ini, kotak, ini tuh nama filenya. Assignment 02.png. Ya. Nah, kita preview dulu, bener nggak? Muncul ya. Oh, saya salah tulis. Assignment 02. Kita preview. Nah, kita lihat di sebelahnya udah ada gambarnya nih. Ya. Nah, kita bisa tuliskan insert figure from one compiler. Changes. Nah, kita lihat sekarang hasil assignment-nya ada teksnya, ada hasilnya ini, kodenya sama ininya. Nah, tapi kalau saya ingin memeriksa ininya, kalian perlu sampaikan kodenya, tapi snapshot-nya juga perlu kalau misalnya itu adalah grafik atau gambar ya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke depan, tadi kita udah melakukan berbagai hal kan ya. Kita lihat sekarang, this branch is 5 commits ahead to the main. Jadi kalian sudah tadi buat readme baru, kemudian ngasih jawaban, simpan, kemudian masukin upload file, kemudian insert filenya ke dalam gambar, ke dalam berkas. Dengan itu kita sudah punya beberapa langkah yang kita lakukan. Jadi satu kalian perubahan, bahkan merubah satu huruf, terus kemudian kalian pencet commit, itu udah satu commit. Nah sekarang kenapa namanya disebut readme? Karena readme itu file otomatis bila kita buat suatu folder ya, kita buka suatu folder nih, folder images, ada readme di sini, file readme-nya otomatis akan ditampilkan. Jadi seakan-akan kita bisa tanpa perlu membuka file itu, kita bisa tunjukkan isi foldernya itu apa sih. Nah itu keterangannya ada di sini. Kenapa makanya disarankan menggunakan file readme. Nah kembali ke tadi assignment, ini yang dari main, yang dari saya jangan dirubah ya. Ini hanya kayak kasih tanggal-tanggal untuk menunjukkan tugas-tugas apa yang diberikan. Nah, pada saat kita buka ini, nah ini ada readme-nya adalah assignment yang dari saya juga, ini juga jangan diubah. Jadi kalian hanya boleh mengubah yang di dalam folder kalian, yang ada name-nya. Nah, begitu kita buka ini, kita lihat di sini file readme-nya belum dibuka, tapi sudah ditampilkan isi folder itu apa. Nah,
sekarang kita kembali ke yang assignment 2 tadi ya. Assignment 2 ini punyanya si botcom ini ada 2 file, ada PNG, ada README. Nah, isi file README-nya langsung ditampilkan di sini. Nah, kira-kira demikian. Silakan dipotong ya bila ada pertanyaan. Nah, sekarang kita kembali ke depan ya. Jadi di sini kalian bisa cek profile. Nah, ini profile kalian. Kalian bisa edit profile. Bisa diganti namanya, biodatanya apa, perusahaannya mana, lokasi, website, Twitter gitu. Nah, terus kemudian apa yang sudah kalian lakukan itu tersimpan di sini. Jadi kalian hari ini melakukan 2 kontribusi, jadi artinya 2, sudah melakukan 2 kontribusi di hari ini. Gitu. Nah, terus ini adalah repositori yang kalian punya. Jadi bisa aja nanti kalian buat repositori baru, di sini ada muncul lagi, ada bisa sampai 6 repositori. Kalian bisa tampilkan di sini. Nah, kemudian ini repositorinya bisa kalian klik. Di sini adalah repositori-repositori yang sudah kalian buat di sini. Nah, contohnya di sini repositori ini diturunkan dari ini ya. Sudah ada 39 fork. Jadi bayangkan kalau kita bekerja dengan coding sebenarnya, saya buat coding, saya punya tim member sebanyak kalian, ada sekitar 40 orang, terus masing-masing mengerjakan bagiannya masing-masing. Nah, bisa saja nanti suatu saat itu ada konflik ya. Si A merubah prosedur ini, padahal prosedur ini dipakai oleh si B, prosedur si B dipakai oleh si C. Nah, begitu namanya pull request, dikembalikan ke sumbernya, ininya nggak cocok. Loh, kenapa saya nggak bisa pakai fungsi itu? Oh maaf, fungsi itu saya hapus bulan lalu karena saya ganti dengan fungsi baru. Nah, itu namanya konflik. Nah, harus ada nanti orang, biasanya senior programmer yang mengatakan bahwa oke, kita rubah sini, tolong begitu ada perubahan, di-announce ke seluruh member bahwa fungsi ini sudah deprecated, tidak ada lagi, silakan pakai fungsi yang baru. Nah, jangan diem-diem aja gitu. Begitu diem-diem aja, nanti begitu final, kacau. Karena si C misalnya selalu pakai program yang ada di fungsi yang ada di B, si B pakai yang di A, padahal si A itu mengadakan perubahan tapi tidak memberikan informasinya gitu. Nah, itu jadi harus hati-hati. Nah, di sini kita belajar bahwa kita tidak boleh mengubah sumbernya, kita hanya boleh membuat folder baru yang sesuai dengan NIM. Nah, karena NIM kalian unik, tidak mungkin nanti ada folder NIM yang sama ya. Jadi dari dalam folder assignment 1 kalian buat folder NIM kalian. Nah, dalam folder NIM kalian itu kalian bebas melakukan apapun, jawab pertanyaan, insert gambar dan sebagainya. Di assignment 2 juga sama. Kalian buat folder dengan NIM kalian, di dalam folder kalian bebas mengisikan apa saja gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi kalian bisa melakukan itu. Nah, ini kebetulan kita menggunakan GitHub yang free sehingga tidak terlalu banyak fasilitas untuk melindungi. Nah, kalau GitHub-nya yang profesional, itu saya bisa log beberapa file, seperti file yang dari saya itu nggak boleh dirubah. Kalian hanya boleh membuat file baru. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita punya akun yang pro. Tapi untuk saat ini kita belajar dulu untuk akun yang free, ya. Dan kita belajar bagaimana kita mengerjakan hanya bagian porsi kita, jangan mengerambah ke porsi orang. Gitu. Ya. Kira-kira demikian.